kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabiin-tabiatnya, dan sekalian kita sebagai umat yang akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Akang Teteh semuanya, di sini para partisipan yang sudah hadir. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifki Andias Bagisa. Di sini saya sebagai ketua pelaksana dari Pordis, sekaligus sekarang ini menjadi moderator pada forum diskusi kali ini gitu. Adapun pada forum diskusi kali ini kita akan membahas mengenai sosialisasi program Fast Track S1 S2. Di sini udah ada Pak Cewi dan Pak Yogi nanti sebagai pematerinya gitu ya, pemberi penjelasan dari si program ini gitu. Nah, untuk mekanisme dari Pordis kali ini ada 2 sesi. Sesi yang pertama itu adalah penjelasan, nanti akan disampaikan oleh Pak Yogi dan Pak Cevi. Dan sesi yang kedua itu ada sesi tanya jawab dari Akang Teteh semuanya gitu. Maka dari itu, dan nanti Akang Teteh dimohon untuk fokus gitu ya, memperhatikan apa yang dijelaskan oleh Pak Yogi dengan dan Pak Cevi gitu, sehingga nanti tidak ada informasi yang terlewatkan gitu. Baik, langsung saja paling untuk mengefektifkan waktu, mangga apa dari Pak Yogi terlebih dahulu Pak, atau dari Pak Cevi terlebih dahulu, dari Pak Yogi ya. Oke, mangga kepada Pak Yogi, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia dan sehat ya. Semoga kalian semua juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa jaga protokol kesehatan ya. Karena perkuliahan sudah akan menjelang, harus tetap sehat ya. Baik, saya lihat ada yang batuk-batuk gitu ya. Raisa tadi udah mungkin terlalu kelelahan, capek ya. Baik, jadi sekali lagi terima kasih bahwa ini adalah salah satu momen yang baik ya untuk barangkali saya dan Pak Cevi, saya kenalkan dulu ya. Dalam kali ini barangkali saya mewakili dari program studi Magister Teknik Industri ya Universitas Pasundan, Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Saya sebagai ketua prodi ya, dan Pak Cevi sebagai sekretaris prodi Magister Teknik Industri Unpas atau S2 lah gitu ya. Dan kampusnya adalah seperti di latar belakang saya dan Pak Cevi, itu adalah di kampus yang cukup megah dan heritage ya di nasional, karena bangunan yang paling depan itu dibangun tahun 1912, dan bangunan di belakangnya adalah bangunan modern, adalah gedung Pasca Sarjana. Ya, jadi kalau kalian jalan-jalan ke dekat BIP atau dekat Taman Lalu Lintas, itu ada gedung Pasca Sarjana dan Fakultas Kedokteran. Ya, ada 7 lantai. Lantai 7-nya sih sebetulnya rooftop ya, kafe lah gitu ya. Kalau istilah kita kafe. Jadi pemandangannya langsung ke arah Gunung Tangkuban Parahu ya, sambil menikmati iga bakar ya. Ya, kapan-kapan mainlah ke sana ya. Iga bakar ya Pak Civi ya, sama ayam penyet ya. Itu juara lah di sana ya. Bagus. Enak-enak ya. Nanti ditraktir sama Rifki aja lah. Sama Pak Civi ya. Kalau kalian ke sana oke, mampir. Baik, pada hari ini ya saya dan Pak Cevi mungkin akan menyampaikan mengenai sosialisasi program Fast Track ya S1 ke S2, di mana hal ini juga sudah dilakukan oleh kakak-kakak kalian atau mungkin teman-teman kalian 2018 ada yang sudah masuk. Pak Cevi berapa orang ya? Ada 4 orang ya? 4 atau 5 ya? 4 orang ya yang sudah duluan ya semester ganjil kemarin, semester 1 kemarin. Dan sekarang kebetulan juga sedang ada program untuk semester genap. Ya, semester genap atau semester genap ini kami membuka untuk pendaftaran. Jadi kalau di Pasca Sarjana atau di S2T itu kita memang membuka ganjil genap. Jadi ganjil menerima, genap juga menerima begitu ya. Hanya saja untuk yang genap ini memang biasanya jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya, kalau kita lihat memang rata-rata kan banyaknya di semester 1 ya atau semester ganjil gitu. Yang sudah terdaftar, sudah masuk itu kurang lebih sekitar 6 orang. Ya, 6 atau 7 kalau tidak salah kemarin. Sudah ada 7 orang semester genap. Ditambah dengan semester 1 masuk ada 15, berarti total ada 22 orang. Ya, ada 22 orang untuk angkatan 2021, tahun akademik 2021-2022. Ya, kita sebut sebagai angkatan 2021. Itu salah satunya adalah mungkin dekat teman-teman kalian yang ikut fast track ya. Ada 4 orang ya, Andi ya, Adi Firmansyah, Bayu Effendi, Muhammad Niki Naufal, Veta, kemudian satu lagi ya Pak Cevi ya, Diki ya, Dia ya, ya ada 5 berarti.
Dia ya ada di dia siapa Pak? Lupa saya. Iya di Ya 2018 lah ya, itu 5 orang ya. 5 orang angkatan 2018. Jadi fast track kemarin ada 6 orang berarti ya. 6 orang Pak Cevi ya. Satu lagi Diki ya. Diki Potabaga apa saya lupa. Angkatan 2017 ya. Sekarang lagi tugas akhir karena memang harus selesai. Jadi ada 6 orang yang sudah diterima dan sekarang sudah perkuliahan dan nanti mekanismenya Pak Civi akan menjelaskan lebih detail, mungkin juga akan memaparkan tayangan lah beberapa yang mungkin bisa. Biasanya jadi pertanyaan itu kan berapa biayanya, bagaimana cara kuliahnya, kan kami masih ada di semester berapa? Mungkin rata-rata semester 5, semester 7 ya. Ada juga ya semester 7 lah ya. Atau semester 8 atau mungkin juga semester 6. Semester 6 mungkin masih jauh ya, kecuali kalau nanti tugas akhirnya udah diambil, ya oke. Tapi kalau tugas akhir belum diambil, nampaknya belum bisa. Karena nanti jangan-jangan gitu ya, tesisnya udah duluan beres, S1-nya belum. Jadi syaratnya adalah TA-nya sudah diambil gitu ya, sudah tinggal semua selesai. Jadi batasnya nanti tinggal 1 tahun lagi kalian menyelesaikan. Jadi kalau total waktu yang dibutuhkan itu dari S1 sampai S2 itu 5 tahun, gitu ya, 5 tahun. Jadi di S1-nya 4 tahun. Nah di semester terakhir ya di S1 semester terakhir semester 7 dan 8 itu ikut kelas paralel dengan kuliah di S2. Jadi kalian masih kuliah di S1, tapi nanti hari Jumat sore dan hari Sabtunya adalah kuliah juga di S2. Jadi ada 2 semester yang paralel gitu ya. Ada 2 semester yang paralel kuliahnya. Jadi tinggal sisa 1 tahun lagi yaitu menyelesaikan tesis di S2 gitu. Jadi total 5 tahun. Tapi kalau tidak salah Pak Cevi ini kabar gembira juga ya. Bayu Effendi ini sudah akan sidang nih Pak. Jadi kalau dia sidang Februari sekarang itu 3 tahun 3 tahun setengah ya, 3 tahun 5 bulan nih. Jadi dia bisa mempercepat penyelesaian di S2 juga gitu. Jadi sudah sampai ke saya sebagai penelaah draftnya dan saya sudah telaah dan koreksi saja mungkin minggu depan sudah bisa sidang gitu. Bayu Effendi ini mungkin angkatan orang pertama dari angkatan 2018 ya yang sidang dan selesai 3 tahun setengah ya, 3 tahun 5 bulan lah mungkin kurang lebih. Baik, nah ini nanti segala beberapa persyaratan juga akan disampaikan secara detail rinci oleh Pak Cevi. Kira-kira apa saja sih kalau saya ingin melakukan melanjutkan studi ya menggunakan fast track. Yang jelas namanya fast track ya, tentu saja ada persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu di antaranya adalah kemampuan ya. Dilihat dari IPK. Dan itu transkrip harus diperlihatkan ya. Jadi minimumnya berapa ya, di atas 3 lah gitu ya. Kita kan pertimbangkan ya. Yang jelas nanti Pak Kaprodi S1, Pak Helmi akan memberikan rekomendasi. Jadi saya secara garis besar dulu ya, nanti Pak Cevi akan menjelaskan lebih detail. Jadi yang jelas kalian sudah berada di semester 7 atau semester 8. Pak kalau semester 6 gimana sekarang? Belum boleh gitu ya. Jadi baru boleh semester depan. Sebentar lagi lah semester depan itu sekitar bulan Juli Agustus Pak Cevi ya. Jadi ini nggak apa-apa untuk mempersiapkan kalian gitu ya, yang berminat. Tapi kalau yang akan angkatan 2018 ini sekarang semester 8 nih. Kayak misalkan Retno ya. Retno tuh udah nanya-nanya Pak Cevi dari kemarin-kemarin gitu. Jadi bisa nggak saya masuk di semester genap sekarang? Jawabannya boleh, bisa. Jadi angkatan 2018 sekarang adalah semester 8, lagi tugas akhir, boleh gitu ya, melanjutkan fast track. Kalau sudah lulus nggak boleh, bukan lagi fast track. Kalau sudah lulus menjadi alumni, gitu ya. Makanya manfaatkan. Nah nanti ada beberapa manfaat yang Pak Cevi bisa sampaikan bahwa ekivalensi itu jelas ya, ada ekivalensi mata kuliah di kita, ada sekitar 4 atau 5 mata kuliah Pak Cevi ya. Nanti Pak Cevi akan jelaskan. Dan ini pun sudah menikmati ya para fast track ya, peserta fast track yang lain. Hanya saja Pak kalau ekivalensi itu syaratnya nilainya berapa sih? Nilainya adalah harusnya di atas B gitu ya. Kenapa di atas B? Karena nilai di S2 itu nilainya itu tidak seperti yang di S1. Di S1 kan A, B, C, D, E gitu ya. Kalau di kami di S2 itu adalah A, kemudian di bawahnya adalah A minus, berikutnya adalah B plus, ya, kemudian B, kemudian B minus. Jadi B itu ada 3 gitu, B plus dan B minus dan B-nya sendiri. Jadi kalau kalian mendapat nilai B itu menurut kami kurang. Harusnya kalian B plus lah gitu bisa naik. Jadi misalnya statistika pas saya dapat nilai B, nah kita beri kesempatan nanti di
pasca sarjana di S2, kalian ikut lagi aja mata kuliahnya. Siapa tahu kalian nilainya lebih dari B. Jadi sudah ada cadangan nilai, tapi ambil gitu. Tapi kalau sudah nilainya A, sudah nggak perlu lagi. Itu ya kalau sit-in boleh lah ya. Nanti teknisnya boleh dalam tanya jawab Pak Cevi akan menjelaskan. Pak boleh nggak sit-in? Kan mungkin beda statistika atau apa ada penjelasan boleh. Tapi nilainya udah kalian pegang. Itu yang kayak ekivalensi tadi. Dan hal yang lain barangkali terkait dengan biaya ya dan kemudian kapan dan seperti apa Pak Cevi nanti bisa menjelaskan. Mungkin dengan diagram ya bagaimana caranya kalian bisa memberikan satu strategi supaya bisa selesai 5 tahun. Jadi program fast track ini adalah supaya kalian lebih cepat selesai 5 tahun tapi udah S2 gitu. Teman kalian kan mungkin masih berkutat dengan TA ya 5 tahun itu kalian udah S2 gitu. Jadi pada saat wisuda bareng nah kamu mah geus polet 2 kan gitu. Saya poletnya hiji, dan saya mah udah kamari ya gitu. Jadi bukan hanya hal itu, tapi buat orang tua mungkin kalian bisa lulus fast track ya S2 itu untuk mencari apa ya kesempatan di dalam bekerja akan jauh lebih besar. Ya mungkin sih harapannya gajinya tinggi dong Pak. Ya mudah-mudahan. Karena Pak Cevi juga pasti menyampaikan bahwa untuk yang S1 golongan 3A gitu dengan yang S2 itu beda rate-nya gitu ya. Itu beda dari sisi pendidikan aja gitu. Belum nanti tambah pengalaman yang lain sekali. Baik dari saya sebagai pengantar itu ya dan mungkin Rifki saya sampaikan saja untuk berikutnya langsung ke Pak Cevi ya untuk menyampaikan secara detail apa saja sih yang perlu dipersiapkan ya dan gambaran secara rinci juga fast track itu seperti apa gitu. Mangga Pak Cevi silahkan Pak. Pak Cevian. Yap. Baik, terima kasih Pak Yogi sebagai Ketua Prodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya bertemu dengan Anda semua dalam dalam kegiatan yang lain gitu ya. Jadi kita biasanya ketemunya di kelas gitu ya. Jadi saya lihat nama-namanya beberapa hafal dan yang sering saya baca gitu ya. Ketika kita kelas daring gitu ya. Ada di samping Rizky ada Nilam, ada Cucu gitu ya. Yang sering saya baca ada Bisma, Risa, Raihan Farel gitu ya. Terutama saat mengisi nilai Pak ya. Iya. Namanya kelihatan. Sering saya baca nama-namanya. Mudah-mudahan dengan demikian Anda semua diawali dengan sebuah niat yang luar biasa gitu ya, sehingga mau mengikuti acara ini. Seperti Pak Yogi sebutkan tadi, program fast track itu di Unpas ini baru tahun yang ketiga ya, baru tahun yang ketiga. Nah, sebenarnya sebelumnya fast track itu biasanya digunakan untuk mahasiswa S2 ke S3. Jadi mahasiswa S2 yang penelitiannya bisa dilanjutkan itu langsung gitu ya, ngambil program S3. Nah, tapi kemudian berkembang bahwa program fast track juga bisa dilaksanakan dari S1 ke S2 untuk mahasiswa yang berprestasi. Gitu ya, untuk mahasiswa yang berprestasi. Jadi belum lulus tapi sudah terlihat performansinya baik sehingga direkomendasikan sanggup untuk melanjutkan program lanjutan di S2 walaupun dia belum selesai. Nah, itu ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan itu adalah kalau zaman dulu sesuatu itu harus selesai dulu, kemudian dilihat kemudian diuji baru boleh melanjutkan. Sekarang tidak. Belum selesai S1 gitu ya. Belum selesai S1 kalau performansinya terlihat sudah baik, sudah mumpuni, itu bisa lanjut S2. Jadi kalau dulu syarat masuk S2 itu adalah punya ijazah S1. Nah, sekarang gitu ya. Seperti kalau saya cerita di kualitas bahwa kualitas sesuatu itu bisa kita identifikasi pada saat proses sedang berlangsung, tidak nunggu lulus. Jadi saya sudah tahu nilam,
saya sudah tahu cucu, saya sudah tahu Bisma, gitu ya. Jadi nggak usah nunggu mereka lulus, saya sudah tahu performansinya, gitu ya, sudah baik, gitu ya. Sehingga bisa direkomendasikan untuk langsung mengikuti program S2 tanpa menunggu lulus D1 dulu, ya. Nah itu jadi dasarnya program FAST. Saya ingin share beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda supaya lebih jelas. Saya ingin menunjukkan ini, gitu ya. Nah, jadi kalau S1 itu adalah 8 semester, ya. 8 semester itu sesuai dengan kurikulum. Jadi ketika 8 semester sesuai dengan kurikulum itu ada yang tepat waktu 8 semester selesai sarjana S1, gitu ya. Ada yang lebih juga ada ya, nggak selesai 8 semester, tambah 1 semester lagi 9 semester, tambah 1 semester lagi 10 semester. Sehingga ketika mau lanjut ke S2, ya itu tadi harus menyelesaikan dulu kurikulum yang di S1 tadi, yang seharusnya bisa dilaksanakan 8 semester, ini menjadi 9 semester, 10 semester, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau di S2 itu cuma 3 semester. Jadi kurikulumnya cuma 3 semester. Jadi setengahnya kurang dari kurikulumnya S1, ya. Jadi kalau Anda bisa tepat waktu menyelesaikan program S1 Teknik Industri 8 semester, 4 tahun. Jadi kalau sudah lulus kemudian ditambah lagi mengikuti program S2, berarti 8 ditambah 3, ya. Jadi 11 semester. Baru bisa jadi magister teknik industri. Ya, itu pun kalau S1-nya sesuai dengan kurikulum 8 semester. Kalau 9 semester, kalau 10, kan berarti kalau di S2-nya tepat 3 semester berarti 13 semester. Ya, 6 tahun setengah baru Anda dapat magister teknik industri. Nah, sekarang dengan program fast track, ya, Anda tidak lagi 8 semester di S1 ditambah 3 semester di S2. 11 semester kalau tepat waktu. Nah, dengan program fast track, gitu ya. Dengan program fast track kita mencoba untuk mendorong, makanya namanya juga fast ya, cepat gitu ya, jalur cepat gitu ya. Jadi untuk mahasiswa yang memiliki kemampuan itu bisa melaksanakan S1 sekaligus S2 lebih cepat. Jadi tidak 8 tambah 3 gitu ya. Tidak 8 tambah 3 tapi lebih cepat gitu ya. Di dalam proses tersebut jadi lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Nah, saya tunjukkan gambar ini. Nah, ya. Jadi kalau pakai cara reguler, ya ini tadi ya. Anda menyelesaikan dulu S1 baru lanjut S2. Dengan program fast track ini gitu ya, kan syarat dasar dari mahasiswa yang mengikuti program fast track ini adalah sudah masuk semester 7 ya, sudah masuk semester 7 di S1-nya itu bisa daftar S2 dengan mengikuti program fast track ya. Jadi kalau kelas reguler itu selesai dulu baru lanjut. Kalau ini tidak, semester 7 di S1 Anda belum selesai, Anda sudah bisa mengikuti program fast track, lanjut kuliah S2. Sehingga di semester 7 Anda sebagai mahasiswa S1 juga sebagai mahasiswa S2 di semester 1. Jadi kuliahnya 2 di 2 tempat. Mengambil mata kuliah semester 7 di S1 dan mengambil mata kuliah semester 1 di S2. Makanya ada irisan semester yang dilakukan di 2 tempat tadi, di 2 program studi. Makanya itu yang bisa jadi lebih cepat. Jadi mencuri start lebih awal. Gitu ya. Mencuri start lebih awal. Yang tadinya harus lulus dulu S1, ini di semester 7 kita sudah bisa mulai masuk di dalam program fast track. Ya. Jadi
satu semester lebih awal dibandingkan dengan kalau Anda selesai dulu jadi alumni S1 baru mengikuti program S2. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kelebihan yang pertama program fast track itu adalah Anda bisa mencuri start satu semester lebih awal, yang tadinya harusnya selesai dulu di semester 8, baru mengikuti program S2, sekarang di semester 7 sudah ambil. Jadi semester 7 itu perwalian di S1 dan perwalian di S2. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah saya dan Pak Yogi itu adalah dosen di S1 dan dosen di S2. Kebetulan Pak Yogi dan saya di S2-nya itu sebagai pengurus program studi. Dan di S1 ya, kebetulan lagi Pak Yogi itu adalah koordinator tugas akhir. Jadi gitu ya. Jadi mahasiswa yang mengikuti fast track ketika di semester 7 mengambil tugas akhir ya, itu sudah dipantau gitu ya. Sudah dipantau topiknya, sudah dipantau pembimbingnya. Kenapa dipantau topiknya juga? Supaya topik tugas akhir S1 itu bisa dilanjutkan di S2 ya. Maka masa studinya bisa tepat waktu itu karena itu tadi ya, tugas akhir S1 itu bisa dilanjutkan di S2. Jadi ketika mahasiswa program fast track mengambil tesis di S2, nggak perlu bingung lagi apa ya topiknya, bagaimana datanya, tinggal dilanjutkan. Waktu di S1 misalkan mengambil topik misalkan tentang penjadwalan dengan metode X, ya selesai itu, dilanjutkan ke S2. Coba jadwal produksi tadi yang menggunakan metode X, kita coba dengan metode Y, kita bandingkan mana yang performansinya lebih baik, ya. Nah, jadi kelebihan yang kedua itu adalah tadi tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa S1 tadi bisa dilanjutkan di S2. Sudah barang tentu kan, jadi lebih mudah ya. Lebih cepat ketika Anda menyelesaikan tesis di S2 karena sudah nyambung. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pembimbingnya juga. Pak Yogi nanti akan pilihkan pembimbing Anda di S1 yang nanti juga adalah tim pembimbing di S2. Ya. Sehingga tahu progres Anda. Waktu di S1 apa, nanti di S2 tinggal ditambahkan metode, tinggal ditingkatkan analisisnya, tinggal ditambahkan sintesa. Ya. Jadi pasti nyambung. Yang keempat, ketika Anda mengerjakan tugas akhir di S1 di semester 7, itu ya Pak Yogi, saya, dan dosen pembimbing Anda di S1, ya, itu mendesain Anda supaya selesai dalam satu semester, ya, supaya selesai dalam waktu satu semester. Karena apa? Program fast track ini akan berhasil kalau Anda menjalankan studinya tepat waktu sesuai dengan kurikulumnya. Nah, Anda bayangkan ketika Anda mengikuti program fast track di semester 7, itu sudah dipantau supaya bisa selesai di semester tersebut. Sehingga S1-nya Anda bisa selesai 3,5 tahun atau 7 semester. 1 semester lebih awal. Kalaupun tidak tepat seperti itu, ini mahasiswa angkatan 2018 yang tahun lalu ikut program fast track gitu ya. Kemarin sibuk praktikum PSI ya, gitu ya, PSI 2 gitu ya. Sehingga tidak selesai di semester 7 ya, gitu ya. 6-6-nya itu tidak selesai di semester 7. Gak apa-apa, hanya meleset sedikit, gitu ya. Hanya meleset sedikit karena gitu ya, karena kebetulan saya dan Pak Yogi pembimbingnya, karena
Karena ketika mereka melesetnya tidak jauh satu semester, ya. Tidak jauh satu semester. Nanti bulan bulan ketiga, Februari, Maret, atau April, paling lambat April mereka sudah sidang S1. Jadi tidak perlu 8 semester, gitu ya. Nah, mereka tuh sekarang sedang UTS, ya, sedang UTS mau UAS. Jadi sudah 1 semester di angkatan 2018 tersebut di S2-nya. Jadi semester depan mereka selesai S1-nya, dia sudah di semester 2, di S2-nya. Tinggal 1 semester lagi membuat tesis. Membuat tesisnya tinggal nyambung dari tugas akhir S1. Jadi mahasiswa fast track itu saya dan Pak Yogi akan pantau supaya bisa lulus tepat waktu. Tadi ya, 8 semester ditambah 3 semester. Bahkan gitu ya, bahkan yang mahasiswa fast track yang angkatan pertama itu tadi D1-nya 3,5 tahun. Ya, D1-nya 3,5 tahun ditambah jadi 7 semester, ditambah 2 semester di S2, 9 semester. Malah kurang dari 10 semester. Ya. Jadi itu kelebihannya bahwa saya dan Pak Yogi pantau mahasiswa tersebut di S1 gitu ya, sebagai pembimbing gitu ya. Dan juga saya dan Pak Yogi pantau karena saya dan Pak Yogi sebagai program pengurus prodi di S2. Makanya gitu ya. Makanya mahasiswa yang mengikuti program fast track itu akan dipantau terus supaya tepat waktu. Sebab kalau tidak tepat waktu, ya program tersebut gagal, ya. Program tersebut gagal, gitu ya. Jadi harus sesuai dengan nama programnya fast track, maka harus selesai di S1 dan S2 tepat waktu. Ya. Yang berikutnya nih, kelebihan yang berikutnya. Tentu Anda yang mengikuti program fast track ini karena tadi ya, syaratnya adalah mahasiswa yang memiliki prestasi di S1-nya memiliki IPK di atas 3, tentu Anda masih segar gitu ya, masih segar, masih fresh dibandingkan kalau Anda lulus dulu. Itu ya kalau 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 mahasiswa udah lulus dulu ya, mau sidang tugas akhir S1 itu nanjak gitu ya, udah lulus itu euforia dulu gitu ya, istirahat dulu terus turun lagi. Ketika mau daftar S2 itu harus menata lagi semangatnya untuk memulai lagi, naik lagi. Tapi yang program fast track ini gitu ya, performansinya tidak dibiarkan turun ya. Ketika mau buat tugas akhir terus naik gitu ya. Gitu ya. Terus nanjak terus sampai di program S2-nya. Makanya mahasiswa program fast track selesai tepat waktu dan nilainya biasanya lebih bagus. IPK-nya lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa program reguler. Karena tadi momentum semangat menyelesaikan tugas akhirnya masih nanjak, terus disambung di S2. Ya, tadi kalau yang alumni itu turun dulu kan sudah naik ke tugas akhir, istirahat dulu, santai-santai dulu, sudah euforia selesai jadi sarjana S1. Makanya mahasiswa yang mengikuti program fast track IPK-nya lebih baik. Jadi tadi masa studi lebih pendek, IPK lebih tinggi. Ya. Hal itu kenapa bisa terjadi? Itu tadi karena Pak Yogi dan saya pantau terus. Ya. Pak Yogi dan saya pantau terus. Ada masalah ketika tugas akhir, masalahnya apa? Ya. Sebab kalau tidak dipantau, dibiarkan tersebut, yaitu tadi program ini bisa tidak sesuai dengan tujuannya karena tadi ya masalah waktu gitu ya yang tidak terkendali, sehingga tidak sesuai bahwa dengan tujuan 5 tahun akademik punya dua gelar gitu ya di tingkatan yang berbeda di S1 dan S2 gitu ya. Jadi itu kelebihan dari sisi sisi waktu. Dari sisi lainnya juga apa kelebihannya? Karena
walaupun di S2 kita punya punya 2 konsentrasi, nanti Anda bisa memilih konsentrasinya mau manajemen industri, mau sistem logistik. Tapi walaupun konsentrasinya ada namanya 2, tapi kan namanya Magister Teknik Industri. Dan S1-nya Anda program studi teknik industri. Jadi pasti banyak mata kuliah yang namanya sama, gitu ya. Kemudian materinya berlanjut, sehingga kelebihan Anda yang lainnya itu adalah ada beberapa mata kuliah yang namanya sama persis. Misalkan statistik, D1 statistik, D2 statistik. OR, D1 OR, D2 OR. Terus D1 ada mata kuliah pilihan, manajemen teknologi. S2 ada mata kuliah wajib namanya manajemen teknologi. Namanya sama. Dosen yang mengajarnya sama. Gitu ya. Kenapa saya harus menguji lagi Rifki? Iya, kan Rifki sudah ketemu dengan saya kemarin mata kuliah manajemen teknologi. Ya. Nanti di apa di S2 ketemu lagi mata kuliah manajemen teknologi. Kemarin teh Rifki dengan saya mata kuliah manajemen teknologi karena Rifkinya rajin mengerjakan tugas dan paham dapat nilai A. Ngapain lagi saya harus uji lagi? Gitu. Ya, ekivalen saja. Ya, di ekivalen. Kecuali kemarin Pak, waktu Rifki waktu di S1 mata kuliah Bapak manajemen teknologi itu ada apa tugas yang tidak Rifki buat ada 2 itu sehingga Rifki dapat B. Oh ya udah saya bilang nanti lanjut di S2 melakukan perbaikan aja gitu ya. Melakukan perbaikan gitu ya. Kemudian tugas yang di S2-nya dikerjakan supaya nilainya meningkat yang tadinya nilai B menjadi A. Itu ya. Itu kelebihannya ketika Anda mengikuti program fast track ini. Jadi ada beberapa mata kuliah yang diekivalensi. Jadi kalau mahasiswa lain tuh harus mengambil misalkan di S2 itu mata kuliahnya ada 21 harus ngambil semuanya. Nah, Anda kan nanti ekivalensi dengan mata kuliah tersebut ada 5 mata kuliah. Jadi tidak perlu mengambil 21 mata kuliah gitu ya. Jadi cukup mengambil 16 mata kuliah karena yang 5-nya sudah ekivalensi. Kan itu juga ya yang menjadi beban Anda di program fast track ini menjadi lebih sedikit. Ya. Yang tadinya 21 mata kuliah sekarang cukup 16. Ya. Dari 5 mata kuliah itu juga sudah dapat nilai baik waktu di S1, sudah nabung. Itu. Ya. Nah, itu salah satu kelebihannya juga ketika Anda melakukan program fast track ini. Ya. Sebab kalau tidak menggunakan program fast track, Anda mendaftar sebagai alumni ya sebagai sama dengan pendaftar yang lain. Mau dari teknik industri Unpas, mau dari teknik industri TLU, mau dari S1-nya manajemen Universitas Parahyangan, kalau sudah jadi alumni sama kedudukan. Tapi kalau yang fast track tadi, ya, kalau yang fast track tadi, itu tadi kan saya masih ingat, oh Rifki kemarin ngambil mata kuliah manajemen teknologi dengan saya, gitu, ya. Nah itu yang kelebihan-kelebihan yang bisa didapat oleh mahasiswa yang mengikuti program fast track, ya. Nah di samping yang berhubungan dengan masalah keuangan ya. Jadi yang lainnya sama. Jadi kalau di S2 itu sistemnya paket ya. Jadi Anda 3 semester atau 1,5 tahun bayar SPP-nya itu 27,5 ya. Ini yang tahun kemarin ya, angkatan 2020 ya. Jadi 2021 2022 Pak Cevi. Ya, 2021. Ya, TA 2122. Ya, 2122 Pak. Jadi DPP-nya 27,5 juta ya untuk 3 semester itu. Nah, tapi kadang-kadang gitu ya, banyak mahasiswa S2 yang karena DPP-nya satu paket gitu ya, satu paket sehingga
ketika di semester 3 harusnya segera menyelesaikan tesis gitu ya. Santai aja dulu, nambah jadi 4 semester, nambah 5 semester, nambah 6 semester, udah nggak bayar teh ya, gitu, merasa nggak bayar karena bayarnya satu paket gini. Nah, kalau mahasiswa yang fast track tidak akan seperti itu. Karena apa? Saya dan Pak Yogi pantau terus, ya. Jadi DPP yang Anda keluarkan itu ya tadi untuk 3 semester, ya, untuk 3 semester, ya. Nah, cuman itu tadi, mungkin ada di antara Anda, yang bertanya, "Pak, kan tadi ya, di Unpas, di S1 gitu ya, itu bayarnya kan sama kayak di S2 ya, di paket ya, jadi paket untuk 1 tahun. Jadi misalkan di S1 Anda bayar, untuk 1 tahun itu 20 juta ya. Padahal tadi Anda selesai di semester 7 gitu ya, Anda selesai di semester 7, jadi semester 8-nya nggak kepake. Tapi Anda udah bayar SPP S1 full ya. Sedangkan di semester 7 gitu ya, Anda mendaftar fast track sebagai mahasiswa semester 1 di S2 harus bayar ini juga gitu ya. Jadi di irisan tadi Anda memang jadi harus bayar, di 2 tempat, di S1 dan di S2 ya, harus bayar di 2 tempat ya, dalam waktu bersamaan. Itu saja mungkin salah satu yang Anda anggap, berat ya. Nggak ada hal yang lebih berat dibandingkan yang saya sebutkan ini, karena nggak ada hal yang lain lagi, ya. Jadi saya juga harus jelaskan bahwa pada semester 7 di S1 dan pada semester 1 di S2, itu Anda harus bayar di 2 tempat. Tapi sebenarnya kalaupun Anda, tidak lakukan itu, Anda mau lakukan di dalam reguler, tetap kan dua-duanya dibayar gitu, ya. Hanya bedanya adalah yang satu beres, yang satu baru lanjut, gitu. Itu saja bedanya. Tapi tetap saja dua-duanya harus dibayar, ya. Nah, cuman itu saja, bahwa di semester 7 dan di semester 1, di semester irisan tadi, bahwa Anda harus membayar di 2 program studi, itu, ya. Nah, hal itulah yang perlu Anda bicarakan, dengan orang tua. Tapi, nah, ya, yang jadi masalah berat mungkin satu, tapi kelebihannya yang saya sebutkan tadi, ya, lebih dari 7 kelebihannya, dari sisi waktu, ya. Jadi dari sisi waktu Anda punya kelebihan yang luar biasa untuk menyelesaikan di S1 dan S2, ya. Untuk bayarnya juga sama, cuman bedanya bahwa ada 1 semester yang beririsan, harus bayar di 2 tempat. Tidak lebih mahal sebenarnya, ya. Kalau Anda pikir logikanya tidak lebih mahal. Bedanya adalah tadi, ada 2 hal yang harus dibayarkan, tadinya berurutan selesai S1 dulu baru S2, nah sekarang beririsan. Itu saja, ya, yang perlu Anda diskusikan dengan, orang tua. Tapi gitu ya, tapi Anda bisa bilang kepada orang tua tadi, "Tapi dijamin saya lulus tepat waktu." Jadi tidak ada biaya tambahan lagi. Kalau tadi ya, Anda mulur gitu ya, sampai 3 tahun ya, di S2-nya sampai misalkan, 6 semester. Oh, nanti semester semester ke-7 Anda harus bayar, ya, harus bayar, ya. Jadi karena Anda kelamaan jadi harus bayar. Nah, itu tadi makanya program fast track ini saya dan Pak Yogi pantau terus supaya tidak ada proses bayar-bayar lagi karena Anda berlama-lama di S2-nya dan tepat waktu. Makanya diperhatikan banget gitu ya. Karena namanya program fast track. Kalau saya dan Pak Yogi melonggarkan, makanya bukan program fast track atau program fast track-nya gagal, ya. Makanya dipantau itu, ya. Nah, makanya program fast track seperti yang dimiliki di Unpas, di tempat lain buat juga gitu. Jadi yang pertama kali buat program fast track untuk S1 ke S2 itu adalah teknik industri, dan MTI Unpas gitu ya, yang buat ini dan ditiru di tempat lain gitu ya. Karena ya tadi program ini sangat
sangat menjanjikan kepada mahasiswa yang tadi punya energi yang cukup untuk bisa menyelesaikan studi di dua tempat yang berbeda, di dua tingkatan yang berbeda dalam waktu singkat, gitu ya, dalam waktu singkat, ya. Jadi mahasiswa yang tahun 2018 kemarin itu tadi, ya, sekarang sudah mau menyelesaikan semester 1 di S2-nya, gitu ya. Yang tugas akhirnya belum selesai di semester 7, ya itu tadi kita masih punya waktu 3 bulan untuk menyelesaikannya, ya, sehingga tepat waktu sesuai dengan program fast track ini. Jadi dalam waktu 5 tahun Anda dapat 2 gelar S1 Sarjana Teknik Industri dan Magister Teknik Industri. Itu, ya. Jadi ya itu tadi ya, Anda yang sudah punya pemikiran seperti itu ya, seperti Pak Yogi sebutkan tadi. Syaratnya kan semester 7 ya. Anda sekarang misalkan masih semester mau mulai semester 6 besok ya. Kan masih punya waktu ya, ancang-ancang tuh ya. Masih punya waktu ancang-ancang untuk meyakinkan, menetapkan, berdiskusi dengan orang tua bahwa akan masuk program fast track ini. Ya. Tadi yang angkatan 2018 gitu ya, teman-temannya yang sudah ikut program fast track semester yang lalu bisa sekarang ikutan. Ya, yang tahun 2019 nanti bisa mulai semester 7 semester depan, ya. Jadi masih punya ancang-ancang waktu dari sekarang untuk mempersiapkan diri. Seperti Pak Yogi sebutkan tadi, apa kelebihannya kalau Anda mengikuti program fast track ini? Ya, masih muda, ya, masih muda, tapi Anda sudah dapat gelar magister. Nah, itu ya. Itu sebuah keunggulan komparatif kalau saya ya. Bilang keunggulan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Ya. Masih muda, sudah magister teknik industri, sudah dapat gelar magister. Kalau sudah dapat gelar magister, minimum satu okupasi, satu pekerjaan sudah memenuhi syarat. Apa? Kalau Anda mau jadi dosen, gitu ya, syaratnya adalah sudah lulus magister teknik industri, sudah dapat gelar sarjana magister. Itu syarat jadi dosen. Jadi, gitu ya, ketika Anda lulus magister teknik industri, Anda sudah memenuhi syarat untuk menduduki okupasi pekerjaan di dosen. Itu, ya. Di samping pekerjaan yang lain ya, ketika Anda melamar ke perguruan tinggi yang lain, orang lain dengan ijazah S1, Anda ijazahnya S2. Tentu berbeda. Ya. Ketika jenjang di perusahaan gitu ya, untuk menjadi manajer gitu ya. Manajer itu sekarang ada aturannya bahwa dia harus lulusan S2. Kemudian jadi direktur harus lulusan S3. Ya, latar belakang pendidikannya. Jadi ketika Anda punya cita-cita jadi manajer, syarat pendidikannya sudah, tinggal pengalaman. Nah, tinggal satu ya, pengalaman misalkan jadi manajer berpengalaman minimum 5 tahun. Tinggal Anda lalui bekerja di perusahaan tersebut 5 tahun, syarat pendidikan S2 sudah terpenuhi, gitu ya. Maka Anda bisa jadi orang yang terpilih atau prioritas utama untuk menjadi manajer dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Ya. Jadi kalau sama yang paling gampang yang Anda bisa yang bisa menjadikan Anda percaya diri adalah Anda masih usia muda sudah magister. Itu yang luar biasa. Ya. Dan magisternya dengan dengan IPK yang baik lagi ya. Dengan IPK yang baik, itulah yang menjadikan modal Anda untuk bisa bersaing dengan percaya diri di dunia kerja nanti. Ya, itu. Nah, bisa jadi juga ketika Anda sedang kuliah di S2 ada tawaran pekerjaan kan bisa jadi juga. Ya. Itu ya Anda semua yang hadir pada hari ini punya niat baik, ingin mendengarkan apa yang namanya program fast track. Menurut saya
niat itu saja, Anda mau hadir di sini saja itu sudah menjadikan Anda berbeda dibandingkan mahasiswa yang lain. Ya, itu saja sudah membedakan bahwa Anda orang yang sudah punya niat, punya keinginan, ingin tahu dibandingkan dengan mahasiswa lain yang nggak punya keinginan, cuek, apa sih program Fastek, nggak ingin tahu. Nah, Anda sudah satu tahap, sudah satu step di depan mereka. Ya, walaupun misalkan yang angkatan 2020, Pak, saya masih lama, nggak apa-apa. Anda sudah tahun kemarin juga ada angkatan 2020 yang ikutan bersama angkatan 2018. Ya, nggak apa-apa. Anda sudah nabung dari sekarang untuk nanti pada saatnya meyakinkan, ya saya mau ikut program Fast Track 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, gitu ya. Bahkan keinginan itu, Pak, saya mau ke orang tua mau bilang, kata angkatan 2020 yang ikut tahun kemarin, Pak, saya mau bilang ke orang tua supaya nabung dari sekarang. Iya, bagus ya. Keinginan tersebut didukung dengan rencana yang baik yang seperti itu. Ya, itu. Itu Pak Yogi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cevi, ulasannya sangat rinci dan detail ya. Mungkin masuk pada acara tanya jawab ya. Mungkin langsung saja ya, Rifki ya. Kalau ada di antara kalian ada yang mau bertanya ya, insya Allah saya dan Pak Cevi akan menjawab dengan senang hati ya. Silakan, mungkin kita buka aja diskusi ya, tanya jawab. Silakan. Oke, silakan. Mangga Kang Teteh duduk. Mangga Teh Clarissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Alhamdulillah. Ya, silakan. Kan saya dari 2019 nih, saya ada rencana mau ikut hashtag, terus saya tuh kan belum capek, terus juga ada yang ada baru kan ada yang mata kuliah yang saya harus ambil ke bawah. Nah, terus masih ada sisa mata kuliah di semester 8 itu gimana ya Pak cara biar tetap indah setengahnya? Makasih Pak. Ya, oke, Clarissa ya. Jadi 2019 belum ngambil KP sekarang, Clarissa? Semester sekarang diambil? Enggak, Pak. Rencananya nanti pas libur AP-nya terus nyusunnya di Oh, semester 7. ganjil. Iya, ganjil. Ganjil nanti ya? Iya, Ganjil, Pak. ya. Insya Allah. Ya, oke. Ini sama, kalau ganjil berarti nanti bareng dengan TA ya, Pak Cevi ya? TA dan KP-nya bareng. Dan ada kemungkinan di semester 7 itu ada KP, ada TA, dan juga Praktikum. Ya itu praktikum juga ada ya, ditambah juga kalau mau ngambil fast track ya semester 7 kan gitu ya, fast track gitu. Mungkin menurut saya kalau misalnya terlalu berat di semester 7, seperti yang mungkin Retno nih, Retno ada di sini, Retno 2018, tapi dia mungkin rencananya di semester genap, ngambil fast tracknya di semester genap fast tracknya. Jadi kalau misalnya berat di 2000 di semester ganjilnya, di semester 7 lah D1-nya ya, itu kan KP ngambil, TA ngambil, praktikum PSI 2 gitu ya. Belum ngambil lagi ada mata kuliah yang ke bawah kata tadi. Nah, ini berat ya. Berat lah kalau harus diselesaikan di semester 7. Tapi masih ada kesempatan di semester 8. Gitu. Jadi mungkin ngambil TA-nya di semester 8 gitu ya. Sekalian mengambil fast track. Berarti di semester genap. Seperti yang sekarang nih, misalnya kalau Retno kalau nggak salah Pak, kemarin saya semester 7 mungkin belum siap, semester 8 semester genap sekarang mudah-mudahan bisa siap gitu. Jadi itu alternatif ya, Clarissa ya. Jadi memang jangan dipaksakan juga gitu karena fast track itu ya memang harus punya kemampuan dulu, kemudian juga dari sisi mata kuliah yang diambil ya udah nggak terlalu banyak gitu. Nanti khawatir nggak terkejar, kalau nggak terkejar nanti gagal gitu. Itu disayangkan ya. Kecuali punya kemampuan super kali ya. Tapi yang sudah gitu ya, masa yang kemarin yang IPK-nya 3,5 gitu, 3,5 begitu, rata-rata agak keteteran pada saat praktikum PSI 2 gitu. Ini pengalaman dari ini sayangnya yang fast track yang 2018 nggak hadir ya. Jadi saya bisa sharing pengalaman nih kayak siapa Bayu atau Andi ya. Dia ataupun siapa ini yang 2018 lah gitu yang bisa sharing. Tapi saya dengar ceritanya begitu.
Tadi Pak Cevi juga sudah memberikan hal yang sama ya. Pada saat praktikum PSI itu memang agak berhenti dulu katanya, bimbingan tugas akhirnya. Tapi nggak lama ya Pak Cevi ya, hanya sekitar 2 bulan efektif tuh berhenti gitu. Setelah itu mereka ngebut lagi, gaspol kata mereka tuh. Gaspol Pak sekarang katanya. Dan betul kayak Bayu Effendi ini ngegasnya tarik teuing. Jadi pas saya udah siap sidang, wah luar biasa. Ya emang ada beberapa catatan perbaikan di penelaahan tugas akhir, tapi dia tuh luar biasa. Saya pikir saya berikan perbaikan sekarang, besoknya udah balik lagi, Pak ini perbaikannya. Berarti dia ngerjain gitu, begadang lah. Tapi ya bisa selesai tergantung dari motivasi. Mungkin itu ya. Ada Pak Cipa ada yang tambahin nggak Pak? Dari Clarissa. Iya, ya. Jadi Clarissa mungkin sama kasusnya dengan dia ya. Dia ya benar dia ya. Jadi dia kebetulan pembimbingnya dua-duanya saya KP sama TA-nya. Ya itu tadi ya, dia punya masalah seperti itu. Itu tadi yang penting adalah nanti Clarissa sering berdiskusi dengan Pak Yogi dengan saya untuk membantu merancangkan gitu ya, bahwa seperti Pak Yogi tadi ya nggak apa-apa, nggak dipaksakan di semester 7 selesai gitu ya. Harus lewat ke semester 8 ya. Tapi itu tadi kalau dirancang gitu ya, kalau dirancang semester depan itu betul-betul selesai, nggak ada tambahan gitu ya, nggak ada tambahan waktu lagi gitu ya. Jadi betul-betul karena tadi Clarissa sudah masuk di dalam keinginan mengikuti program ini, maka Pak Yogi dan saya membantu merancangkan kalaupun Clarissa tidak nyampe masuknya di semester 7 tapi loncat ke semester 8 itu tapi tadi ya, tapi selesai gitu ya. Nggak ada tambahan waktu. Sehingga bisa jadi seperti tadi Retno, Clarissa ngambilnya di semester 8 gitu ya. Semester 8 di S1, kemudian mulai di S2 gitu ya. Tapi itu tadi tetap selesai gitu ya. Tetap selesai tepat waktu. Ya. Jadi cuman bedanya itu tadi bahwa masuknya di semester ganjil, yang satu di semester genap gitu. Tapi ketika masuk program ini ya itu tadi dirancang untuk selesai tempat waktu. Nah itu tadi ya Clarissa, ya itu nantilah sering-sering ngobrol sama Pak Yogi dengan saya untuk kita bantu rancangkan ya Pak Yogi ya. Jadi seperti Pak Yogi tadi kita nggak akan paksakan Clarissa di semester 7 gitu ya. Tidak akan dipaksakan Clarissa di semester 7. Tapi itu tadi loncat ke semester 8, tapi ya itu tadi semester 8 selesai. Nggak pakai tambahan waktu lagi. Ya. Nah, itu tuh perlu dirancang gitu ya Clarissa dan teman-teman yang lain. Dan Pak Yogi dan saya ya itu tadi punya tugas itu untuk mensukseskan program ini. Ya. Itu Pak Yogi. Baik, silakan ada yang mau ditanya lagi? Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa? Silakan. Pak, Retno izin bertanya. Retno yang tadi saya bilang-bilang. Oke, Retno silakan. Retno ingin bertanya mengenai dananya, Pak. Kan tadi ada yang diskon 20% itu. Kalau misal Retno mau langsung bayar full yang 11 juta sama yang 27 juta itu langsung dipotong sama 20%-nya atau gimana, Pak? Iya. Maka Pak Cevi urusan keuangan. Jadi Retno, jadi biasanya diskon itu potongannya tidak di depan ya, di belakang. Jadi ketika Retno pada saat pelunasan Pak ya. Pelunasan ya, ketika Retno pelunasannya langsung di depan ya itu tadi langsung merasakan diskon 20%-nya. Ya. Tapi kan tadi saya belum cerita kepada Anda bahwa di S2 juga sama ya, bisa yang 27 juta tadi bisa dicicil ya. Bisa dicicil per semester. Jadi Anda bisa misalkan yang DP-nya 11 juta langsung, kemudian yang DPP-nya bisa dicicil 3 kali, misalkan 9 juta, 9 juta, 9 juta. Ya. Nah, potongan 9, kalau yang dicicil tadi, potongan 9 jutanya dirasakan di akhir nanti. Di 9 juta yang terakhir dipotong 20% dari keseluruhan. Gitu. Jadi kalau Retno bayarnya di awal, dari awal Retno merasakan potongannya. Gitu. Begitu Retno. Baik Pak. Kemudian ini Pak, kan
Retno udah sempat komunikasi sama Pak Yogi, disuruhnya ke Bu Meti dulu ambil transkrip nilai. Retno udah ngubungin Bu Meti Pak dari hari Senin kemarin, tapi sampai sekarang belum dibalas juga. Oke, Iya. mungkin sedang sibuk ya. Baik, nanti kita akan bantu ya Pak Cevi ya, Pak Cevi ya. Kita akan bantu. Biasanya begini, jadi ada surat keterangan pengantar lah, surat pengantar dari S1 ya, di program S1 bahwa kamu, misalnya Retno atau siapapun ya, akan mengajukan program fast track. Nah, nanti akan dibuatkan surat oleh Ketua Prodi S1, Pak Helmi ya. Nanti Pak Helmi akan buatkan surat. Biasa sih yang diminta keterangan itu adalah kalau tidak salah nama, alamat rumah, tempat tanggal lahir, nanti ada pokoknya. Nanti yang dibuatkan surat keterangannya itu ditambah dengan transkrip. Nah, transkripnya nanti saya akan mintakan ke Bu Meti. Gitu ya, untuk yang program fast track. Biasanya kalau saya atau Pak Cevi yang minta, Bu Meti prioritas nomor uno lah. Prioritas nomor 1. Karena beliau pasti sangat membantu begitu. Jadi kalau mahasiswa yang langsung minta biasanya jarang ya karena banyak sekali pekerjaan beliau. Jadi kalau saya nyelip, Bu Meti ini ada program fast track, ada mahasiswa ada sekian orang, ada 10 orang. Nah, transkripnya beliau akan validasi dulu dan nanti diserahkan kepada saya dan saya nanti akan berikan kepada Pak Helmi sebagai Ketua Prodi dan nanti akan minta Retno untuk menyampaikan datanya tadi, nama ya NRP, kemudian alamat rumah kalau tempat tanggal lahir. Hanya itu biasanya. Ya, nggak usah ada yang lain. Nanti itu diberikan ke Pak Helmi, nanti Pak Helmi akan buatkan surat keterangan atau surat pengantar ke program Pascasarjana. Artinya bahwa S1 menyetujui dan merekomendasikan dengan IPK-nya sekian. Oh ya, ada IPK-nya. Nah, makanya kenapa perlu transkrip? Karena ada IPK dalam keterangan itu, surat pengantar tadi. Karena kami juga tetap harus memperhatikan IPK, jadi nggak mungkin yang IPK-nya 2,8, 2,9 bisa menyelesaikan. Atau bisa punya kemampuan untuk, ya tadi ya, karena tetap IPK menjadi salah satu ukuran untuk fast track. Gitu. Jadi kalau kalian nih, yang 2021, 2020, yang kira, Pak IPK saya kurang dikit, baru 3,0 atau 2,9 gitu. Pengen ikutan ya, masih ada waktu untuk bisa mengejar IPK-nya tadi. Itu ya Retno ya, nanti prosesnya nanti akan dibantu oleh saya, Pak Cevi, maupun nanti urusan dengan Bu Meti ya. Nanti mungkin tinggal bisa kamu kirimkan aja ke saya datanya, nanti saya akan berikan formnya ya, atau formatnya via WhatsApp aja lah. Nanti saya langsung sampaikan ke Pak Helmi. Nggak pakai lama lah biasanya. Karena arsipnya sudah ada, tinggal dimasukkan datanya. Selesai nanti dalam bentuk PDF ya. Nah, nanti PDF-nya dikirim ke kamu nanti. Nah, nanti kamu akan print-kan itu untuk mendaftarkan sebagai salah satu syarat pengganti ijazah. Ya, ini salah satu yang mungkin agak lupa ya. Biasanya kan diminta ijazah kata Pak Cevi ini, karena kita program fast track, maka pengganti ijazah itu adalah surat pengantar atau keterangan dari Prodi S1 bahwa kamu adalah peserta fast track. Gitu ya, Retno ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Mangga silahkan kalau ada yang mau ditanyakan yang lain. Masih ada kesempatan ya, silahkan. Diskusi ya, mungkin ada beberapa yang kurang jelas ya. Bertanya ya, silakan. Kalau saya lihat sih dari beberapa dari beberapa yang disampaikan ya terkait dengan ketertarikan kalian ya. Rata-rata tertarik ya, ada juga yang agak kurang tertarik, ketika ada satu orang kurang tertarik ya it's okay, nggak apa-apa ya. Jadi kalau memang yang jelas begini, orang tua harus support, makanya ditanya dalam form kehadiran itu, dukungan orang tua gimana, pernah ngobrol nggak, sangat mendukung atau tidak. Kalau yang biasa saja ya kalian kalau punya anggaran sendiri sih mangga ya. Kamunya tertarik tapi orang tuanya biasa aja, kamu aja biayain gitu ya. Tapi kalau ada dukungan orang tua, misalnya orang tua sangat support, bahkan mencari, ini seperti saya lupa ya. Di sini saya ada nama yang berulang-ulang muncul lagi ya. Dulu itu kalau tidak salah Adinda Rizky itu angkatan berapa Pak Cevi? 2000 tahu ya Adinda Rizky itu ya Pak Cevi ya. Dia salah satu lulusan terbaik lah ya. Itu dari pertama masuk angkatan dia baru tingkat 1 udah nanyain gitu, udah nyari-nyari informasi mengenai program fast track. Saya ditanya dari tahu siapa? Orang tua saya kan alumni TI Pak katanya. Orang tuanya. Jadi dari tingkat 1 udah nanyain. Saya bilang sabar dulu. Ya sekitar 3 tahunan lagi kamu baru boleh. Akhirnya dia ikut tuh fast track-nya gitu. Ya.
Salah satu dukungan orang tua harus ada. Ya, karena ya kalau orang tua belum tahu, rata-rata orang tua belum tahu gitu ya. Sampaikan pada orang tua, dan kalau misalnya orang tua minta, Pak ada nggak informasi atau apa, kami sudah nyiapin. Pak Cevi kalau nggak salah dulu juga ada ya. Ya, Pak. Ya, kita sudah buatkan. Jadi kalau misalkan kalian perlu untuk orang tua, nanti kita akan berikan informasinya mungkin sekitar dua halaman ya Pak Cevi, atau 1 halaman saya lupa. Jadi ada informasi mengenai biaya dan juga percepatan waktu yang dibutuhkan. Seperti yang tadi Pak Cevi sampaikan lah, tapi informasinya nanti untuk orang tua. Kalau nanti mau diminta, mungkin bisa gimana caranya Pak Cevi? Hubungi siapa kalau ada yang mau minta informasi. Mungkin hubungi Rifki aja kali ya. Ke Rifki aja, ke himpunan ya. Pak, misalkan ada yang minta sekian orang, buat aja listnya lah. Di Google Form aja lah. Nanti Excel-nya kirim ke saya. Nanti di sana sertakan juga nomor WA-nya, nomor WhatsApp-nya. Misalnya nama, NRP, nomor WhatsApp. Ini daftar yang minta informasi buat orang tua gitu ya. Nanti saya akan kirim ke nomor WA itu otomatis suratnya. Surat buat orang tua gitu, untuk informasi. Supaya orang tua tahu. Ini kan rata-rata orang tua belum tahu gitu ya. Orang tua belum tahu. Nah, sekarang dengan surat itu, kan ini sudah ngobrol nih, mungkin nanti malam ngobrol ya. Nah, mana suratnya, coba pengen lihat, Papa pengen lihat gitu ya, Mama pengen lihat. Nah, nanti mungkin kita akan siapkan suratnya, dan supaya tertib, mungkin dikoordinasikan aja ya, dikolektif istilahnya, dikolektifkan aja di Rifki aja. Nanti Rifki mungkin bisa buka Google Form online ya, buat linknya diisi nama, NRP, nomor WhatsApp. Yang penting itulah nomor nama, NRP, nomor WhatsApp. Nanti dikirimkan ke nomor itu. Gitu ya. Itu mungkin sedikit hal yang saya lihat di beberapa dukungan orang tua, hanya sedikit yang menuliskan sangat mendukung. Ada sekitar 6 atau 7 ya dari yang ngisi ya. Yang ngisi mungkin baru yang hadir sekarang lah ya. 20 orang itu mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang mengatakan orang tuanya sangat mendukung. Sisanya biasa saja. Orang tua belum tahu, yang paling banyak tuh orang tua belum tahu. Sok atau ngobrol ya sekarang ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Silakan. Ya, kita masih ada waktu sampai, kita Pak Cevi sampai 17.30 ya, karena maghrib itu 17.29 kalau nggak salah ya. 17.28. Silakan, masih ada waktu 15 menit ya. Ada yang mau ditanyakan? Rifki silakan Rifki. Kalau misalkan kita pengen ngambil fast track di semester 7, ada nggak sih Pak kayak syarat SKS-nya gitu, harus berapa gitu? Ya, kamu tuh angkatan berapa? 2019? 2020? 19 Pak. 2019. Oke, ya jelas ada. Jadi jangan sampai pas saat ngambil fast track, Pak kuliah saya masih ada sekitar 25 mata kuliah, 2 semester sendiri. Kayaknya nggak mungkin gitu. Ya, yang jelas yang ikut fast track itu rata-rata lah saya sebutkan ya, belum tentu bahwa Pak saya memang kemarin tertinggal tapi saya bisa ngambil di SP di mana sehingga mata kuliah itu di semester 7 tinggal sedikit. Artinya sesuai dengan jatah di mana di kurikulum Pak Cevi ya. Di semester 7 itu udah berapa mata kuliah? Nah, itu yang syaratnya. Sisanya harus sudah lulus. Jadi tinggal ngambil semester 7 dan 8 yang tersisa. Itu aja syaratnya. Nah, kalau misalnya Pak ada yang belum tadi misalnya Clarissa, Pak saya harus ngambil dulu, ya selesaikan dulu. Mungkin nanti di semester 8 siap gitu ya. Jadi hanya 2 semester kesempatannya, semester 7 atau semester 8. Semester 7 kalau sudah siap artinya seluruh mata kuliah sudah nggak ada yang tertinggal lagi gitu ya. Tinggal yang ngambil di semester 7 saja. Ya, itu pun biasanya nih kalau yang kemarin itu sudah pada ngambil ke atas ya Pak Cevi ya. Jadi pas ditanya kamu semester 7 tinggal apa? Saya tinggal TA dan 3 mata kuliah lagi gitu. Gitu rata-rata ya. Tapi kalau ditanya semester 7 udah tinggal berapa mata kuliah? Masih ada 25 mata kuliah, Pak. Wah, kayaknya nggak mungkin gitu. Artinya bukan fast track lagi atau etama gitu. Gitu lah. Jadi kalau misalnya ingin dari sekarang masih ada kesempatan, mungkin ada semester pendek nanti di akhir semester genap ya. Coba dikejar sehingga bisa lulus, IPK-nya naik ya sehingga kalian bisa di semester 7 itu bisa ikut. Tidak memungkinkan semester 7 karena tadi kata Clarissa saya ini Pak KP belum ngambil segala macam, semester 8.
Semester 8 nggak bisa ya sebagai alumni palingnya. Artinya hilang kesempatan fast track tadi dan tidak menikmati ekivalensi. Ekivalensinya hilang. Jadi harus ngambil lagi OR, ngambil lagi MSD, MSDM, ya, ngambil lagi statistika, yang ngambil lagi mata kuliah Sispro itu mungkin kita MPO ya. MPO harus ngambil lagi gitu ya, dan seterusnya. Ya itu saja sih. Jadi ini dimanfaatkan kalau tertarik dan bisa, keinginan juga dibarengi dengan motivasi dan kemampuan kalian. Gitu. Ingin aja tapi IPK-nya saya 2,8 Pak, kumahanya. Ya ini harus diselesaikan dulu. Karena khawatir kalian nggak akan selesai. Tadinya fast track jadi low track. Atau slow track ya. Udah nggak bisa gitu ya. Itu ya. Tadi siapa? Rifki ya. Jadi kalau syarat berapa SKS lagi, ya tinggal itu aja. Kamu lihat kurikulum yang sekarang, jatah di semester 7, nah hanya mata kuliah itu aja. Sisanya sudah lulus. Gitu ya. Jadi saya nggak menyebutkan berapa SKS, karena saya pun lupa lagi ya Pak Cikri. Lupa lagi berapa sih yang kurikulum baru ini. Tapi dengan ada yang di KRS itu, yang jelas patokannya adalah kamu sudah lulus semuanya, tinggal yang di semester 7 ngambil. Syukur-syukur sih rata-rata udah pada ngambil ke atas ya. Ada yang ada ekivalensi, ada segala macam, itu semester 7 tinggal dikit gitu. Tinggal semester 8 gitu. Ya, semester 8 bisa ngambil TA lagi, bahkan beberapa mata kuliah pilihan yang belum diambil. Praktikum kan ada di semester 7 pasti. PSI 2 itu nggak mungkin diambil duluan ya. Rasanya nggak ada yang nekat ngambil duluan. Pas ambil ke atas, nggak mungkin karena semester 5 masih banyak harus belajar. Jadi PSI 2 masih tetap bercokol di semester 7 dengan manisnya gitu ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi. Silakan. Pak Retno mau nanya satu lagi. Boleh, silakan. Untuk perkuliahannya Pak masih online atau udah offline? Oke, perkuliahan ya. Sampai saat ini sesuai dengan edaran rektor ya, surat edaran rektor, memang kita diperbolehkan untuk menyelenggarakan pertama adalah sidang ya, sidang atau seminar. Karena kan orangnya sedikit. Kalau sidang seminar kan paling juga 4 orang penguji, 1 orang si kandidatnya. Jadi 5 orang di ruangan besar itu. Jadi boleh pakai prokes, protokol kesehatan ya, tetap. Itu boleh luring. Kemudian saya dan Pak Cevi memang berencana hybrid. Kalaupun ada perkuliahan secara luring, itu mungkin persentasi bobotnya 30-70% gitu. Ya. Sementara saat ini kita masih menggunakan daring dulu semester depan ini ya. Karena sebetulnya sudah diberikan sinyal oleh Pak Direktur Pasca Sarjana Prof Didi, kalau mau sudah rindu ke kampus katanya gitu ya. Mahasiswanya karena ada program S3 ya, ingin ke kampus kalau mahasiswa S3 kan ingin ke kampus itu. Itu diperbolehkan dengan menggunakan PTMT tadi. Jadi perkuliahan tatap muka terbatas. Jadi kalau misalnya jumlah mahasiswanya, kalau kita kan sedikit ya Pak Cevi ya. Satu kelas tuh mungkin sekitar paling banyak kemarin itu 19 orang. Satu kelas 19 orang. Jadi untuk masuk ruangan yang kapasitas 50 ya aman gitu ya. Aman. Tapi ini kembali lagi kepada rencana perkuliahan kita memang masih belum, karena belum untuk luring dulu, tapi sudah mulai dibicarakan untuk semester depan. Semester depan itu semester genap ya. Mungkin ada kemungkinan kita ada kuliah yang mungkin 1 atau 2 kali pertemuan itu luring ada di kampus. Karena ya mau tidak mau kan angkatan, kalau di S2 itu kan singkat Pak Cevi ya, cuma 2 tahun, masa sih nggak menginjakan kaki di kampus yang demikian megah ya, kalian udah bayar biaya dana pembangunan gitu ya, tapi nggak merasakan bintang 4 lah mungkin ya, atau bintang, kalau Pak Didi sih bilang bintang 5 atau kuliah kita di sini di Pasca Sarjana. Jadi kalian bisa memanfaatkan itu, mungkin ada 1 atau 2 mata kuliah, 1 atau 2 pertemuan dari 7 pertemuan pra UTS dan pra UAS, 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan itu kita luring. Tapi harus sinkron dulu. Jadi jangan sampai mata kuliah ini luring, mata kuliah lain daring. Jadi percuma dong Pak, saya ke kampus cuma 1 mata kuliah, karena yang lainnya daring. Jadi enggak, kita sinkronkan. Jadi pada saat daring, ya ada beberapa supaya kalian atau mahasiswa ini tidak hanya sekali luringnya, tapi ada mata kuliah lanjutannya itu adalah luring juga. Gitu. Jadi kita masih
apa ya, masih mempertimbangkan dulu. Ya kalau izinnya seperti itu, sudah ada izin dari Pak Direktur, karena memang kalau di kita nggak seperti di S1 ya, kalau di Pascasarjana itu tidak banyak mahasiswanya, jadi bisa, kalau sudah kangen kampus, rindu kampus, diperbolehkan. Tapi tidak tiap minggu katanya. Jadi kita paling banter saya sampaikan tadi maksimal mungkin 2 kali pertemuan ya sebelum UTS, atau sebelum 1 kali sebelum UTS, 1 kali sebelum UAS gitu ya. Satu-satu gitu. Jadi hanya 1 pertemuan dari 7 pertemuan, atau 2 pertemuan dari 14 pertemuan itu luring. Cuman di sebelah mananya belum tahu. Yang jelas harus ada lah, harus datang dulu gitu. Ya. Kemudian yang kedua usulannya adalah ujian, Pak Cevi. Jadi ujian itu luring atau offline. Jadi ujian harus ke kampus. Karena ujian itu di Pascasarjana hanya hari Sabtu. Ujian diselenggarakan hanya hari Sabtu. Kebetulan tadi pagi sampai tadi siang itu udah ujian UAS ya. Jadi ujiannya mungkin luring karena banyak yang kendala nih. Tadi banyak sekali kendala, Pak saya nggak bisa upload karena saya lagi ada di mana, Pak, gitulah ya. Ada kendala dengan internet, kendala dengan apa, dan seterusnya. Jadi mungkin kalau untuk yang ada kemungkinan untuk ujian, UTS maupun UAS, kita luring untuk semester depan. Itu. Untuk kuliah, ya kita masih didiskusikan dulu. Walaupun izin sudah ada. Itu ya, Retno ya. Kemungkinan besar sih masih daring, hampir 80% lah daring ya. Daring. Hanya untuk ujian, rasanya kita akan luring, offline. Karena banyak juga kesulitan bagi mahasiswa untuk ujian. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ihsan, silakan Ihsan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan dari Angkatan 2019. Saya ingin bertanya Pak mengenai pemilihan konsentrasi yang sistem logistik dan manajemen industri itu ditentukannya berdasarkan apakah minat pribadi atau nilai mata kuliah yang berkaitan. Mungkin nanti Pak Cevi bisa menambahkan ya. Ya, dan oke, ada lagi? Apa lagi? Kalau misalkan itu kan yang tesis S2 itu kan bisa dilanjutkan dari tugas akhir S1. Ya. Kalau misalkan topik tugas akhir S1-nya itu milih tentang ergonomi, bagaimana dengan yang tadi konsentrasi tersebut, Pak? Apakah berkaitan? Terima kasih. Ya, ini luar biasa ya. Ergonomi itu tidak seperti yang kamu pikir gitu. Ergonomi itu kan didinya unggul. Padahal ergonomi itu luas. Nanti Pak Cevi jelaskan lah ya. Ergonomi itu sangat luas sekali. Bahkan di logistik itu sekarang lagi dibutuhkan. Logistik ergonomik siapa ya Cevi ya? Itu sangat dibutuhkan. Apalagi di manajemen industri. Berkaitan produktivitas dan lain-lain. Itu banyak sekali. Nanti Pak Cevi akan jelaskan. Oke, yang pertama adalah terkait dengan pemilihan konsentrasi. Pemilihan konsentrasi adalah murni dari minat mahasiswanya. Kamu mau kemana kira-kira kuatnya? Nah, karena mata kuliahnya itu kita berikan sama. Hanya bedanya mungkin di penekanan di eksplorasinya aja. Misalnya sama-sama saya ngambil manajemen strategi, plus sistem logistik. Itu eksplorasi saya dengan industri, dengan eksplorasi itu cara kita mengembangkan teori Pak Cevi ya, wawasan lah mengenai itu, mengeksplor lebih dalam lah. Kalau misalnya manajemen industri, maka yang kaitan yang soft tadi manajemen industri ya, manajemen strategi itu mungkin lebih besar lah gitu ya. Sama mata kuliahnya diberikan sama. Ya, hanya yang membedakan pada saat ngambil tesis. Jadi ngambil tesisnya tidak boleh murtad. Ongko ngambil sistem logistik, tapi tesis nanti tentang pengukuran kinerja sumber daya manusia gitu ya. Nggak ada hawar-hawarna logistik gitu ya. Nah, Pak, kalau ergonomi tergantung ergonominya mau kemana. Kalau kaitan dengan logistik, maka major kamu atau konsentrasi kamu bisa ngambil sistem logistik. Nah, sekarang saya sampaikan ke Pak Cevi lah. Pak Cevi yang bisa menjelaskan nih bagaimana untuk pemilihan. Apakah boleh nggak ya TA-nya, saya kan topiknya ergonomi Pak, nanti di S2-nya di tesisnya boleh nggak lanjutkan gitu. Mangga Pak. Baik, terima kasih Pak Yogi. Ihsan nggak perlu khawatir ya Ihsan ya. Karena apa? Karena kita core-nya sama-sama teknik industri Ihsan. Ya, S1-nya teknik industri, S2-nya teknik industri. Jadi kita paham tentang hal itu. Jadi Ihsan nggak usah khawatir ketika Ihsan TA-nya adalah tentang ergonomi, kemudian dilihat, loh kok konsentrasinya nggak ada yang berhubungan dengan ergonomi.
ya. Ergonomi itu bisa kita lakukan di setiap ada aktivitas kerja. Jadi kalau Ihsan S1-nya tentang ergonomi, nanti misalkan di S2-nya Ihsan mau konsentrasinya tentang logistik. Nah, tugas akhir S1 Ihsan tentang ergonomi tadi, nanti kalau Ihsan konsentrasinya tentang logistik, nanti kita lihat bahwa objeknya itu merupakan bagian dari sebuah sistem logistik, gitu ya. Nah, jadi masuk di dalam ranah logistiknya. Jadi objek tempat kerja yang Ihsan teliti di S1, nanti kita lihat rangkaiannya sebagai sebuah sistem logistik, gitu ya. Bahwa di dalam sebuah sistem logistik pun harus ergonomis, gitu ya. Nah, kalau Ihsan nanti ngambil konsentrasinya tentang manajemen industri, itu lebih lebih luas lagi. Apapun tempat kerja Ihsan, apapun objek yang diteliti oleh Ihsan sekarang, bisa jadi objek manajemen industri, gitu ya. Cuman tadi kalau yang tentang logistik, gitu, yaitu nanti peran pembimbingnya untuk menyatakan bahwa Ihsan ini ergonomi, tapi di dalam sebuah sistem logistik, gitu, ya. Jadi Ihsan nggak usah khawatir dengan kedua konsentrasi tersebut, sama-sama teknik industri. Ihsan nanti mau pilih konsentrasi manapun bisa masuk dengan tugas akhir yang Ihsan kerjakan sekarang dengan topik ergonomi. Itu Ihsan ya, Ihsan. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampaikan, silakan. Ada? Oke, mungkin kalau dirasakan sudah cukup ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lah ya, mungkin bisa nanti disampaikan Japri saja, boleh ke saya atau ke Pak Cevi ya. Japri ya, secara pribadi kayak Retno nih nanyanya langsung gitu. Silakan aja, saya terbuka ya 24 jam. Ya kalau nggak dibalas berarti kan lagi kagok lagi sesuatu, saya banyak bekerjaan. Tapi insya Allah saya akan jawab gitu ya. Kemudian hal lain tadi terkait dengan informasi untuk orang tua, kita kan sudah siapkan seperti yang semester lalu ya Pak Cevi ya. Kita sudah juga siapkan ada surat yang untuk orang tua. Nanti tinggal kami minta dulu daftarnya ke Rifki ya. Supaya nanti namanya khusus gitu, orang tua dari siapa gitu. Nanti saya buatkan suratnya khusus untuk siapa yang mengajukan gitu. Ya untuk informasi. Supaya nggak semuanya ya memang yang mau tertarik dan memang orang tuanya ingin diberitahu, kami akan siapkan. Makanya nanti daftarnya sama Rifki aja dibuat ya, Rifki ya, Google Form aja gitu. Nanti cukup, ya terserah lah. Pokoknya yang jelas sih saya dan Pak Cevi inginnya ada nama, ada NRP, ada nomor WhatsApp-nya, ya supaya dikirim. Atau mungkin alamat email lah ya. Jadi WA dan email supaya nanti dikirimnya bisa ke WhatsApp, ke email. Kadang kan WhatsApp itu Pak kehapus. Tapi kalau email mah malah kehapus lah email mah gitu. Jadi dua lah ya, ada dua email dengan WhatsApp. Sebetulnya di data kehadiran ada, tapi kan saya nggak tahu yang mengajukan yang siapa aja gitu. Ya nanti biar didaftar aja di Rifki. Ya. Dan untuk yang semester genap ini, mungkin sekedar saya infokan, gelombang 3 itu kalau tidak salah itu di pertengahan Februari ya Pak Cevi ya. Jadi mungkin sampai 2 minggu inilah, 2 minggu dari sekarang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 2 minggu itu minggu gelombang ketiga untuk ujian, untuk tesnya. Jadi biasa tesnya itu hari Minggu. Tes itu adalah ada TPA, Pak kan fast track Pak, ya nggak apa-apa kalian ikut aja. Yang fast track itu memang biasanya yang namanya TPA itu sudah ada jaminan dari Prodi S1 dan dari kami yang menerima. Gitu ya. Ya masih sih jelek-jelek amat gitu, masa yang fast track jelek TPA-nya gitu. Tapi TPA-nya itu hanya sebagai pertimbangan aja karena sudah ada surat keterangan dari pengantar dari Prodi S1. Jadi ikut aja TPA-nya ya. Nah, tes potensi akademik. Nah, yang paling yang sangat menentukan adalah wawancara. Ya, nanti setelah tes TPA ada wawancara. Biasanya hari Minggu. Hari Minggu pagi jam 8 sampai jam 11 dilanjutkan wawancara. Jadi selesai jam 12 siang udah selesai untuk sampai dengan tes wawancaranya. Yang diwawancara apa ya seperti sekarang aja, misalnya kamu kenapa sih ngambil lanjutin S2 gitu ya. Tapi karena fast track udah jelas sih, udah nggak cuma ngobrol-ngobrol aja gitu.
kalau fast track mah ya. Kecuali kalau mahasiswa yang daftar reguler, ya kita harus tanya apa motivasinya dan seterusnya lah gitu ya. Apakah cukup atau tidak misalkan dari sisi kemampuan dan yang lain. Tapi kalau fast track hanya ngobrol aja karena kami udah tahu kalau yang fast track itu. Nah itu hari Minggu, kalau tidak salah 2 minggu lagi saya lupa nih, ada dari bagian informasi di Pasar Sarjana kalau tidak salah Pak Cevi bahwa ada gelombang 3 itu penerimaannya adalah di Februari ini. Saya lupa tanggalnya. Lupa, nanti saya lihat ya. Jadi kalau ingin masuk semester genap sekarang, segera. Kayak Retno tadi ya, segera. Jadi kalau misalnya nanti ada informasi, atau misalnya tadi sudah minta transkrip, malah surat keterangan, kita akan bantu ya, mungkin hari Senin atau minggu depan, kita akan bantu untuk mendapat transkrip dan surat keterangan, sehingga minggu depan bisa langsung melakukan pendaftaran. Nah, pendaftarannya bisa online dulu ya, ada online kalau nggak salah, ada masuk aja ke pasca.unpas.ac.id ya, pasca.unpas.ac.id gitu ya. Nanti di situ ada pendaftaran, nah tinggal klik aja di sana. Nanti kan mendapatkan informasi dan juga ada nomor yang dihubungi. Biasanya namanya Bu Meti sama, tapi ini Bu Meti Pasar Sarjana bagian informasi ya. Kalau di kita Bu Meti, Bu Dr. Meti ya. Di sana Bu Meti yang akan memandu kalian dan melayani untuk proses pendaftaran sampai kalian registrasi. Gitu. Jadi ya seperti itulah. Ya, jadi kalau yang seperti sekarang silahkan. Kalau yang belum, misalnya 2019 atau 2020, 2021, mungkin bisa hearing dulu, sounding ke orang tua. Ya dan pasti kan butuh informasi. Nanti kami siapkan informasi. Ya mungkin ada tambahan dari Pak Cevi. Silakan Pak Cevi. Ya. Nanti kalau Anda sambil perjalanan memerlukan diskusi, memerlukan informasi, ya itu ya tetap tetap kontak Pak Yogi dengan saya ya. Jadi supaya kalau nanti Anda masih ada persepsi yang berbeda, informasi yang kurang gitu ya. Ya kita diskusilah. Sambil itu tadi ya, yang penting berikutnya adalah Pak Yogi dan saya bisa membantu merancangkan gitu ya. Semester sekarang apa yang harus diambil, semester depan apa yang harus diambil gitu ya, termasuk nanti Pak Yogi pilihkan topik tugas akhirnya apa supaya bisa nyambung di S2, kemudian pembimbingnya siapa gitu ya. Nah itu bisa dilakukan kalau Anda semua berdiskusilah dengan Pak Yogi dengan saya ya. Itu Pak Yogi, mangga. Ya. Terima kasih Pak Cevi. Mungkin kalau tidak ada lagi, terima kasih ya. Dari saya dan Pak Cevi, saya kembalikan lagi ke himpunan ya, Rifki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yogi, Pak Cevi atas informasinya. Juga kepada Akang Teteh semua yang sudah hadir ya sampai sekarang, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari segi kata yang disengaja maupun nggak sengaja.